dari segalanya untuk pihak terdakwa, tapi kami juga punya langkah lain. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang vonis 1,8 tahun penjara terhadap Kurniani alias Nia, terdakwa dalam kasus dugaan penggelapan spare part AC milik PT Ramas Cemindo dan PT Intimas Cemindo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang diketuai oleh Nanik Handayani, menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1. Sesha Fatma De Vega, Ketua Tim Kuasa Hukum PT Ramas Cemindo dan PT Intimas Cemindo kepada wartawan menuturkan, pihaknya menghormati vonis yang disampaikan Majelis Hakim terhadap terdakwa, meskipun hal tersebut jauh dari ekspektasi. Sedikit saya jelaskan, kebetulan saya juga didampingi oleh para tim kuasa hukum dari kantor Erman Umar and Partners dan juga klien kami yang mewakili dari PT Ramas Cemindo dan juga PT Intimas Cemindo Buliska. Nah, pada hari ini kita baru saja mendengar putusan dari Majelis Hakim. Putusannya adalah 1 tahun 6 bulan. Ya jujur, kami sangat mengapresiasi dan menghargai atas putusan yang telah diberikan oleh pihak Majelis Hakim karena mungkin Majelis Hakim memiliki pertimbangannya sendiri, yaitu yang sebelumnya tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum itu adalah 2 tahun 6 bulan. Namun putusannya ya walaupun kami hargai, tapi jujur kami sangat menyayangkan ini semua karena ini masih sangat di luar ekspektasi. Dan kembali lagi kalau boleh saya jelaskan, di sini terdakwa Kurnia atau Nia dari perusahaan PT Mitra Sarana Jaya itu kan adalah salah satu distributor. Kalau kita bicara alat-alat yang sudah dikirimkan seharusnya kan dikembalikan. Itu dalam quotation itu kan hanya 1 bulan, harusnya kembali dan tidak kembali. Pertanyaan saya, Kurnia itu menjabat sebagai komisaris yang kita tahu di mana tugas dari komisaris itu kan adalah pengawasan, ya, bukan sebagai seseorang yang akan melakukan jual beli seperti ini, turun ke lapangan dan bla bla bla. Yang saya sayangkan di sini adalah direktur utamanya tidak sama sekali dipanggil, entah itu menjadi saksi atau keturut sertaannya. Saya tidak mengatakan harus atau kita kembali lagi lah ke permasalahan hukumnya. Secara logika hukum kita, kalau kita bicara company yang kita tuju, yaitu berarti antara komisaris dengan direktur utama, ya kan? Diduga atau patut diduga direktur itu utama ini mengetahui atas keluar masuknya barang, siapa yang membeli, ya kan? Namun itulah salah satu yang sangat disayangkan kenapa baik Kejaksaan Negeri Tangerang tidak memanggil saksi tersebut, yang kita juga tahu bahwa Bapak inisial R ini direktur utama yang juga dia juga bekerja di salah satu properti ya yang tidak bisa saya sebutkan, dan dia sebagai direktur utama tapi hanya istrinya. Bahkan saksi di persidangan pun dia tidak dipanggil oleh pihak kejaksaan maupun pihak pengacara lawan. Kalau kita bicara pembelaan sah-sah aja, karena setiap terdakwa memiliki haknya untuk melakukan pembelaan yang akan dilakukan oleh pengacara. Tapi saat ini karena memang sekali lagi saya ucapkan bahwa saya tetap berterima kasih kepada para majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun kami juga punya pilihan kembali atau step berikutnya yang akan kami lakukan sesuai hak-hak dari klien kami yang sampai detik ini saya rasa belum terpenuhi, yaitu karena memang kita sudah dapat putusannya yaitu 372 KUHP ya. Berarti dengan jelas predikat crime-nya sudah ditemukan, maka kami akan melakukan laporan kepada suaminya selaku direktur utama dari perusahaan mitra tersebut. Lebih lanjut dirinya menambahkan, pihaknya mempersilahkan bila kuasa hukum terdakwa tidak menerima putusan jaksa dan juga hakim, dan kami pastikan akan melakukan langkah selanjutnya.
Kalau kita bicara pasal yang disangkakan dari awal laporan polisi terjadi di Polsek, itu kan memang masuk ada pasal 378 tentang penipuan dan atau pasal penggelapan. Tapi karena memang di sini analisa kami selama 2 bulan ini memang kita lebih kepada mensreanya lebih ke penggelapan. Karena apa ya, barang-barang ini yang kita pertanyakan kemana. Jadi mau dikatakan COVID atau apapun, dia bilang ada yang dia katakan apa? Ada yang masih berhutang ya. Dia punya barang bukti tapi dia tidak bisa menghadirkan saksi. Dia ini saya katakan terdakwa Kurnia. Tapi itu hanya nilai 50 juta. Sekarang saya bicara kerugian dari 560 juta, estimasi ya, kurang lebih 560 juta, tapi dia memberikan bukti bahwa ada surat pernyataan dari orang yang belum membayar. Si saksi ini 50 juta, itu sangat jauh sekali. Begitu. Nah, tadi dalam persidangan sebenarnya agak sedikit dispute dan kami cuma hanya diam aja ya. Kalau memang mereka tidak menerima baik tuntutan jaksa maupun putusan hakim, untuk kami itu urusan mereka, itu hak mereka. Silahkan lakukan langkah hukum karena ini belum akhir dari segalanya untuk pihak terdakwa. Tapi kami juga punya langkah lagi. Sebagai kuasa hukum PT Eramas Cemindo dan PT Intimas Cemindo, berencana melaporkan Direktur Utama PT Sarana Mitra Sejuk berinisial R, yang tak lain merupakan suami terdakwa Kurniani, ke Polda Metro Jaya awal Juli mendatang. Apabila memang di sini ada sesuatu hal yang kita tidak tahu atau ada kasak-kusuk di belakang dugaan kami, semestinya ini tidak terjadi. Itu aja. Karena kenapa? Kalau kita sudah bicara company, komisaris bukanlah pelaku utama. Itu obrolan saya ya saat ini. Ternyata pada saat saya bicarakan lagi kepada klien kami, ya memang make sense gitu. Kemana direktur utamanya? Kenapa pihak kejaksaan tidak memanggil sebagai saksi suaminya yaitu direktur utama maupun pihak dari terdakwa? Ada apa? Dan disinilah jalan yang akan kami tempuh karena memang predikat crime-nya sudah ditemukan dengan putusan hari ini, maka kami akan melakukan laporan berikutnya. Saya akan mendampingi klien kami yaitu tentang dugaan tindak pidana pencucian uang karena kami sampai detik ini belum tahu uang itu kemana, barang itu kemana. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indo TV News Channel.